Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mulai menghancurkan formasi dengan menghancurkan inti formasi. Namun, dengan melakukan itu, dia diharuskan untuk masuk terlebih dahulu. Meskipun formasi berbahaya, mereka masih memiliki titik lemah dan seseorang yang memiliki perintah formasi yang baik masih bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Tidak mungkin suatu formasi tidak memiliki titik lemah, jika tidak, master formasi tidak akan dapat mengaktifkannya. Harus ada seseorang di dalam formasi untuk mengaktifkannya. Saat King Sui hendak masuk, Shen Huang mencengkeramnya dan berseru, "Ini berbahaya. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jadi kamu benar-benar peduli padaku?" King Sui menyeringai, menatap wanita yang menyerupai seorang dewi. "Kamu sangat tidak tahu malu, hati-hati." Shen Huang melepaskannya. King Sui menggenggam tangannya dengan lembut sebelum memasuki formasi. Dalam sekejap, seluruh istana tampak terganggu oleh riak-riak. Ini berlanjut untuk sementara saat istana mulai menampakkan penampilan aslinya. Keempat dinding mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. King Sui berdiri di dekat pilar di kejauhan yang patah. Itu mengungkapkan bahwa salah satu dari pilar yang tak terhitung jumlahnya di dalam memang mata formasi. Kecuali mata dari formasi itu rusak, formasi itu akan mencekik segalanya. Bahkan mereka yang memasuki formasi harus mencari jalan keluar lain. Selain itu, setiap langkah maju memerlukan ribuan pilihan yang harus dibuat. Di mana-mana, ada kemungkinan besar untuk dicekik. Bagaimanapun, itu adalah formasi yang sangat kuat, dan mereka yang berada di dalamnya akan berada dalam kesulitan. Shen Huang berjalan ke sisi King Sui dan menunjuk ke dinding yang jauh, berkata, "Ini adalah istana Raja Iblis, mungkin salah satu dari masa lalu kuno." King Sui mengangguk, melihat gambar di dinding. Untuk setiap jarak tetap, akan ada gambar dengan nama tertulis di atasnya. The Dark Knight Demon King Tulang, setelah mengaktifkan artnya, itu akan menyebabkan segala sesuatu dalam radius 50 km akan tertutup kegelapan. Itu adalah kegelapan mutlak, di dalam kabut gelap, bahkan penglihatan malam pun tidak berguna. Dalam kegelapan ini, lawan akan kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya sementara kemampuan Raja Iblis malam kegelapan akan 2 kali lebih efektif. Melihat gambar itu, King Sui dalam hati terkejut. The Dark Knight Demon Lord sangat kuat. Selain itu, King Sui membaca bahwa apa yang disebut kabut gelap sebenarnya beracun. Meskipun tidak terlalu beracun, itu masih racun yang bekerja lambat dan menakutkan. Seiring waktu, itu akan menurunkan refleks seseorang dan menyebabkan halusinasi. Raja Iblis Raksasa Biao Yong adalah makhluk yang bisa berubah menjadi Raja Iblis yang lebih besar dari gunung, dengan tubuh seperti berlian dan kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Bahkan jika serangan biasa berhasil melewati pertahanannya, kerusakan yang dikurangi akan sangat lemah seolah-olah dia ditusuk dengan lembut oleh jarum bordir. Ini karena dia memiliki sosok yang sangat besar dan sangat tangguh. Bahkan pedang tidak bisa menembus kulitnya yang seperti berlian dan karena ukurannya, bahkan jika pedang bisa memotongnya dia tidak akan merasakan apapun. Memikirkan raksasa itu, King Sui berpikir tentang betapa sulitnya menghadapinya. Meskipun berbeda dari monster tentakel laut, mereka sama-sama mistis dan kekuatannya sama menakutkannya. Setelah itu, King Sui melihat lebih banyak Raja Iblis yang menakutkan dari zaman kuno. Tangan mereka semua berlumuran darah segar, menyerupai roh jahat. Justru lawan-lawan inilah yang diperangi oleh Dewa Pertempuran di Istana Dewa Pertempuran. Misi mereka adalah memusnahkan Raja Iblis ini. Raja Iblis tidak dapat disangkal adalah kesayangan surga dan bumi. Mereka menyempurnakan seni mereka dengan cepat dan berkali-kali lebih cepat dari petarung lainnya. Untuk waktu yang lama, Dewa Pertempuran ditekan.
King Sui tidak tahu apakah Raja Iblis ini memiliki keturunan di 9 benua. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan dapat mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Raja Iblis di gambar. King Sui merasa sedikit cemas karena dia juga salah satu keturunan dewa pertempuran. Bagaimanapun, dia tidak berada di dekat level dewa pertempuran emas. Jika dewa pertempuran emas yang sebenarnya, pemimpin dewa pertempuran dari zaman kuno, menggunakan Golden Battle Halberd, dia akan dapat menyebabkan kerusakan ekstrim. Bahkan monster seperti Raja Iblis Raksasa akan meledak dalam satu serangan, kecuali Raja Iblis Raksasa telah mencapai puncak dari semua iblis. Ini memang istana iblis, tempat berkumpulnya Raja Iblis. Mereka sudah mati, tapi gambar itu adalah cara untuk mengingat mereka, yang mungkin adalah pendiri istana. Namun, istana tidak akan bertahan lama karena warisannya telah diputuskan. Mengenai apa yang terjadi tepat pada saat itu, King Sui tidak tahu. King Sui mengingat Raja Iblis Malam Kegelapan Tulang dari sebelumnya. Kata tulang haruslah sebuah nama. Demikian pula, dalam istilah Raja Iblis Raksasa Biaoyong juga sebuah nama. Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu Raja Iblis. Faktanya, mungkin ada lebih banyak Dark Knights dan Giant Demon King di dunia luar. Terlalu asyik mengamati gambar, dia tidak memperhatikan bahwa Shen Huang telah berdiri dengan tenang di sampingnya sepanjang waktu. King Sui menggelengkan kepalanya untuk mengalihkan pikiran dari hal ini untuk saat ini. Melihat sekeliling ruangan, dia memperhatikan aula dalam. Ayo pergi dan lihat aula dalam. Ini hanya aula leluhur dari Raja Iblis. Dan itu menunjukkan bahwa pada satu titik, dulu ada banyak Raja Iblis berkumpul di sini. Adapun apakah mereka meninggalkan harta atau tidak, kemungkinan itu terjadi akan sangat kecil. King Sui tidak memiliki harapan tinggi akan hal ini. Baiklah, karena kita sudah ada di sini, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Jika kita beruntung, mungkin kita akan menemukan 1 atau 2 harta karun, kata Shen Huang sambil tersenyum. Shen Huang merasa bahwa perjalanannya kali ini sangat berharga. Meskipun dia sadar bahwa King Sui adalah master formasi yang tangguh, dia tidak pernah mengharapkan kekuatannya melebihi ekspektasinya sebanyak itu. Fakta bahwa dia berhasil menghancurkan formasi dari zaman kuno masih mengejutkannya sampai sekarang. Ini adalah betapa menakutkannya seorang master formasi yang kuat. Di zaman kuno, tidak ada yang berani memprovokasi master formasi yang tangguh karena mereka mampu menghancurkan seluruh sekte dalam satu malam. Harga untuk melenyapkan kota kuno sangat tinggi. Sejumlah besar bahan akan dibutuhkan untuk formasi. Agar kota bisa dihancurkan, semuanya harus berada di tingkat dewa. Bahkan jika itu hanya sekte, semakin kuat musuh yang terperangkap di dalam formasi, semakin banyak energi yang perlu dikonsumsi formasi. Jika materialnya tidak cukup baik, dan formasi gagal membunuh orang yang terperangkap di dalamnya, maka formasi tersebut akan runtuh. Saat itu, satu-satunya hal yang menunggu master formasi adalah kematian. Jadi, bahkan master formasi yang kuat akan membutuhkan perlindungan dari kekuatan yang tangguh. Sementara itu, Formation Masters juga sangat populer. Mengingat bahwa mereka cukup kuat, mereka akan diminati oleh banyak orang. Namun, kasus di mana Master Formasi telah mengkhianati dan menghancurkan seluruh klan, juga terjadi di dunia 9 benua sebelumnya. Karenanya, sementara Master Formasi dicintai oleh banyak orang, orang-orang juga tidak bisa tidak takut pada mereka. Saat ini, hanya ada sedikit master formasi di seluruh dunia, belum lagi yang sangat kuat. Dan dalam sebagian besar kasus, materi tingkat ilahi bahkan lebih langka daripada master formasi yang tangguh itu sendiri. Itulah mengapa banyak orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega karena master formasi tidak akan ditakuti lagi tanpa formasi. Shen Huang tahu bahwa King Sui tidak akan melakukan hal buruk padanya. Ditambah, secara alami adalah hal yang baik untuk memiliki guru yang tangguh sebagai teman, apalagi mereka bukan hanya teman biasa. Berpikir sampai titik ini,
Shen Huang menjadi sedikit malu dan tersipu. Selama ini, mata King Sui tertuju pada Shen Huang. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Dewi di depannya. Dia sangat terganggu beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang, wajahnya bahkan mulai memerah. Ini menyebabkan dia menjadi sangat bingung. Saat dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat tatapan bingung King Sui, dia merasa sedikit malu. Tetapi pada saat ini, King Sui bertanya, "Apakah Anda berpikir tentang bagaimana Anda bisa mengikuti saya?" "Apa?" Shen Huang bingung. "Kamu menggangguku dalam pikiranmu," kata King Sui dengan serius. "Bisakah kamu menjadi lebih absurd dari itu?" Shen Huang tidak bisa berkata-kata mendengar tuduhan King Sui, tetapi dia tidak marah. Dia merasa bahwa dia terlalu tidak berdaya untuk marah. "Sebenarnya, saya akan sangat senang," King Sui dengan cepat membawanya ke aula bagian dalam saat dia selesai berbicara. Melihat ekspresi gugup King Sui, Shen Huang tanpa sadar menyeringai. Dia merasa ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Aula bagian dalam jauh lebih sempit daripada di luar. Selain beberapa tiang, tidak banyak yang bisa ditemukan di dalamnya. Tidak ada formasi, tapi ada platform batu. Tidak diketahui apakah itu berfungsi sebagai tempat tidur atau tempat bagi Raja Iblis untuk melatih teknik mereka. Permukaannya halus seperti batu giok. Meskipun terbuat dari bahan yang layak dan cukup baik untuk dibudidayakan, itu tidak cukup untuk menarik perhatian King Sui. Bagian itu sepertinya mencuat. Mungkinkah itu mengarah ke semacam jalan rahasia? Tiba-tiba, Shen Huang melihat tanda seukuran kepalan tangan di tempat yang tidak begitu jelas. Ubinnya sedikit menonjol dibandingkan ubin lainnya. Kecuali jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa membedakannya. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan cukup untuk membuat mereka merenungkannya. Shen Huang mendekati piring yang menggembung saat dia berbicara dan menekannya dengan kedua tangannya. Piring itu segera tenggelam. Melihat itu, King Sui berkata dengan cepat, "Putar 540 derajat searah jarum jam." "Baik, dan sekarang, lakukan berlawanan arah jarum jam sebanyak 2,5 putaran. Setelah itu, putar kembali searah jarum jam selama 3,5 putaran." Meskipun Shen Huang tidak mengerti mengapa King Sui memintanya melakukan itu, dia masih mengikuti instruksinya dan memutarnya. Setelah itu, suara gemuruh terdengar. Seluruh aula bagian dalam bergetar. Shen Huang memandang King Sui dengan ekspresi bingung dan berkata, "Jangan bilang itu akan runtuh." Ini sulit untuk dikatakan. King Sui terus mengawasi potongan-potongan batu yang terus-menerus jatuh dari atas. Untungnya, tidak butuh waktu lama sampai guncangannya berhenti, dan pintu batu bisa terlihat perlahan muncul di dinding yang tidak begitu jauh. Ketika mereka telah melihat dinding itu sebelumnya, tidak ada yang bisa ditemukan darinya, bahkan celah kecil di antaranya. Pintunya cukup sempit, hanya bisa memungkinkan 2 orang untuk masuk ke dalamnya secara berdampingan. Tingginya sekitar 10 kaki. Sudah kuduga, memang ada jalan rahasia. Sepertinya aku bisa mendapatkan beberapa harta benda yang berharga untuk diriku sendiri. Shen Huang tersenyum dan mengedipkan mata beberapa kali pada King Sui. King Sui terkejut olehnya. Dia kemudian mengusap hidungnya dan berkata, "Nyonya tertua, jika kamu berani merayuku lagi, percaya atau tidak, aku akan." King Sui mengklik lidahnya sendiri. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia tahu bahwa Shen Huang secara alami akan tahu apa yang dia pikirkan. "Bisakah kamu mati saja? Siapa yang ingin merayu Anda? Tolong berhenti bersikap menjijikkan mulai sekarang." Shen Huang melotot ke arah King Sui. Terlepas dari apakah dia marah atau menggoda dia akan tetap terlihat sangat cantik. King Sui tidak akan pernah puas dengan melihatnya. Tetapi setidaknya berada di sampingnya, dia bisa memanjakan matanya. Itu tidak menjijikkan sama sekali. Baunya enak dan terasa sangat lembut. King Sui berkata dengan serius. Saat dia mengatakan itu, pikiran King Sui kosong. Meskipun Shen Huang tidak berhasil membaca pikiran King Sui,
dia kurang lebih bisa mengetahui apa yang ingin dia katakan. Setelah berhari-hari bersama dengannya, dia mulai memahami pikiran vulgar yang bisa muncul dari pria ini. "Omong kosong," kata Shen Huang dan menginjak tanah, memimpin menuju pintu batu. King Sui melihat wajah imutnya dan tahu bahwa dia bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia begitu menggemaskan. Dia tidak tahu apakah ini juga yang terakhir kali dia melihatnya. Begitu mereka memasuki ruang rahasia, mereka disambut oleh aura dingin. Itu adalah jenis dingin yang tidak biasa, menyebabkan King Sui dan Shen Huang saling memandang. Aura yang bahkan bisa membuat orang di level mereka merasa dingin. Dari sini, bisa dilihat betapa dinginnya itu. Keduanya mengikuti tangga batu dan turun sekitar 10 meter. Pada saat mereka mencapai dasar, ada jalan setapak yang menuntun mereka ke depan dan yang terbentang di depan mereka adalah ruang tersembunyi. Ruangan itu persis di mana aura dingin itu berasal. Semuanya menjadi jelas bagi King Sui begitu dia memasukinya. Ada tempat tidur seputih salju di sini, permukaannya memancarkan aura beku. Tempat tidur batu giok dingin. Selain itu adalah tempat tidur batu giok dingin yang telah berusia hingga 1 juta tahun. Ki dingin di sekitar sini tidak bisa dibandingkan dengan yang dipancarkan dari Frigid Jade Stone Bed sama sekali. Ki dingin di sekitar tempat tidur sangat tebal dan terkonsentrasi. Tetapi karena ruang rahasianya cukup kecil, itulah mengapa akan terasa dingin berada di sekitar sini. Setelah itu, King Sui melihat pil beku di tempat tidur. Pil itu seukuran kepala manusia. Warnanya biru kristal dan tampak berkilau. King Sui melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi dan terkejut ketika dia mengetahui apa itu. Pil suci nirwana. Itu adalah pil esens origin yang ditinggalkan oleh Crystal Phoenix Paradise di zaman kuno, penuh dengan energi yang luar biasa. Begitu makhluk dengan garis keturunan Phoenix mengkonsumsi pil suci nirvana, seluruh tubuhnya akan melalui kelahiran kembali nirvana yang lengkap. Itu akan segera mendapatkan akses ke kemampuan Ice Crystal Phoenix dan diberkati dengan sebagian kekuatannya. Pil suci nirvana hanya bisa meningkatkan kekuatan binatang itu hingga batas 5 miliar dao. Jika kekuatan makhluk yang mengkonsumsi pil suci nirvana melebihi nilai tersebut, itu hanya akan dapat memahami beberapa bakat bawaan dan teknik pertempuran dari Ice Crystal Phoenix. Setelah melihat pil nirvanik, King Sui tercengang. Bukankah ini dibuat khusus untuknya? Dark Phoenix-nya paling cocok untuk pil nirvanik ini, sedangkan Rainbow Divine Dragon milik Shen Huang tidak cocok dengannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pil digunakan oleh Dark Phoenix. King Sui mengangkat pil itu dan berkata, "Aku butuh ini. Semuanya di sini adalah milikmu. Harta milikku juga milikmu." Shen Huang tersenyum. "Bisakah kamu mengambil bagian?" tanya King Sui dengan serius. "Aku juga milikmu. Bukankah memanfaatkan diriku membuatmu tidak nyaman?" kata Shen Huang tanpa berpikir saat melihat ekspresi serius King Sui. Namun, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tahu itu hanya pria lain yang bermain-main. "Kamu bisa mendapatkan Frigid Jade Stone Bed ini, itu bagus. Saat Anda bebas, Anda dapat membawanya keluar untuk tidur sebentar, ini akan bermanfaat untuk pelatihan Anda." King Sui menunjuk ke Frigid Jade Stone Bed. "Saya tidak mau, ini sudah ditiduri orang lain. Saya tidak ingin menggunakannya." Shen Huang menggelengkan kepalanya. "Nona sayangku, ini tempat tidur terbersih. Terlepas dari siapa yang tidur di atasnya, tidak pernah ada jejak yang tertinggal. Frigid Jade Stone Bed ini memiliki kemampuan pemurnian terkuat," kata King Sui. Dia tercengang dengan jawabannya. "Bagaimanapun, aku hanya tidak menginginkannya. Saya tidak suka, bahkan jika saya menerimanya, saya tidak akan berbohong," ucap Shen Huang dengan tegas. Dia telah menerima terlalu banyak keuntungan dan semuanya dari King Sui. Ambil contoh pagoda, itu pasti barang yang tak ternilai harganya. Itu juga karena King Sui sehingga dia menerima warisan bunga ilahi dan naga ilahi pelangi. Dia tahu secara tidak sadar bahwa dalam semua keseriusan, dia mungkin benar-benar miliknya.
Hidupnya, bagaimanapun, diselamatkan olehnya beberapa kali. Karena itu, tidak peduli apa, dia tidak akan menerima tempat tidur batu giok dingin. Dia tahu bahwa itu sangat berharga, dan sangat sadar bahwa itu adalah harta karun. Seperti yang dikatakan King Sui, tempat tidur itu sangat murni. Dia hanya mengatakan apa yang dia katakan dengan harapan King Sui tidak akan mempertimbangkan untuk memberikannya lagi. Aku meminum pil nirvanik ini karena aku perlu menggunakannya, tapi aku benar-benar tidak akan menggunakan ranjang batu giok dingin ini. Dengarkan aku, itu akan sangat berguna bagimu. King Sui tersenyum. Aku tidak menginginkannya, kata Shen Huang terus terang. King Sui berpikir sejenak, sebelum berkata, bagaimana dengan ini? Anda menggunakannya selama 3 tahun, dan jika 3 tahun kemudian Anda tidak menginginkannya, Anda dapat memberikannya kepada saya. Bagaimana menurut Anda? Shen Huang melihat ekspresi antisipasi King Sui dan menghela nafas. Dia mengangguk. Jika Anda tidak akan menggunakannya, Anda dapat memberikannya kepada seseorang yang dekat dengan Anda. Mengapa Anda harus memberikannya kepada saya? Bagaimanapun juga kita adalah teman. Plus, tempat tidur batu giok dingin ini paling baik digunakan oleh Anda. Orang lain tidak bisa menangani ki dingin, jadi itu tidak akan berhasil juga. Ini paling cocok untukmu saat ini, kata King Sui sambil tertawa. Shen Huang tahu bahwa Frigid Jade Stone Bed tidak membutuhkan banyak keterampilan untuk digunakan. Ini bekerja dengan baik selama Anda bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Itu juga sangat menguntungkan, meskipun pengguna hanya bisa berbaring di atasnya untuk waktu yang sangat singkat dan harus menunggu lama sebelum menggunakannya lagi. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah pengguna yang paling cocok untuk itu sekarang. Oke. Kalau begitu sudah disepakati. Paling lama 3 tahun, jika saya merasa sudah cukup banyak menghabiskan potensinya sebelum 3 tahun berlalu, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Shen Huang langsung menyimpan Frigid Jade Stone Bed. Baik, sambil menjaga ranjang, kawasan itu tiba-tiba mulai berguncang. Setelah melihat ini, King Sui menarik Shen Huang dan menyerbu keluar. Boomim. Saat mereka melarikan diri, istana runtuh menjadi puing-puing. King Sui bingung. Tidak apa-apa selama ini, bagaimana mungkin bisa runtuh begitu saja? Frigid Jade Stone Bed dan mekanismenya. Sepertinya itu karena mereka memindahkan Frigid Jade Stone Bed. Organisasi Phoenix. King Sui mengikuti Shen Huang ke sektenya. Sektenya disebut Phoenix, dan itu lebih seperti sebuah organisasi. Itu bukan jenis sekte dengan tuan dan murid, meski relatif ketat dan aturannya ketat. Shen Huang disebut Phoenix di sini dan memegang pengaruh tertinggi. Phoenix memiliki 3 istana dan 3 kuil. Ada kepala dari setiap istana dan setiap kuil. Selain mereka, ada juga pavilion Phoenix. Kepala pavilion tersebut adalah Phoenix sendiri. Di dalamnya ada beberapa ratus anggota dan setiap orang kuat. Selain itu, kekuatan pavilion Phoenix jauh lebih kuat daripada istana dan kuil. Ketiga istana diduduki hanya oleh wanita, meskipun kuil memiliki campuran jenis kelamin, dengan laki-laki mengambil mayoritas. Kemampuan Phoenix adalah yang terkuat di seluruh kota Phoenix. Dia adalah penguasa kota. Beberapa perusahaan perdagangan di Phoenix City berada di bawah kendali Phoenix, dan sebagian dari pendapatan mereka diberikan kepadanya. Ini adalah aturan negara, dan identik dengan perpajakan di dunia sebelumnya. Wanita ini benar-benar super kaya, pikir King Sui dalam hati sambil tersenyum. Shen Huang juga tidak tertutup dan memberitahu King Sui banyak hal tentang organisasi Phoenix. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin Anda menjadi wakil kepala pavilion Phoenix saya. King Sui tercengang sejenak. Di benua Phoenix yang menari, dia telah menjadi penjaga organisasi Dewa Phoenix-nya, dan sekarang dia akan menjadi wakil kepalanya. Dia memandang Shen Huang, merasa sedikit bingung. Saya ingat saya sudah menjadi penjaga organisasi Dewa Phoenix Anda sebelumnya. Itu dan ini. Berjanjilah padaku, atau aku akan mengembalikan ranjang batu giok dingin kepadamu, kata Shen Huang dengan anggun.
Wanita ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap genit untuk membujuk pria. Dia hanya bisa mengancam. Dia tahu bahwa ancaman lain tidak akan berhasil, jadi dia menggunakan ini. Baik, bahkan jika Anda ingin saya menikah dengan keluarga Anda dan tinggal bersama mereka, saya setuju. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang menjadi wakil kepala Anda, kata King Sui terus terang. Oh, aku akan menahanmu pada kata-kata ini. Pria harus menghormati kata-kata mereka. Shen Huang memandang King Sui. Bingung dengan apa yang dia katakan, King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum canggung. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan beberapa orang. Kekuatan orang-orang di kota Phoenix sangat bagus, dan meskipun tidak banyak orang, semua orang cukup terampil. Mereka mungkin berada di antara yang teratas di domain biru utara. Kota Phoenix adalah kota terbesar kedua di domain biru utara karena kemampuan Shen Huang. Kota biru utara adalah kota terbesar, meskipun setidaknya ada 5 kekuatan di kota biru utara. Mudah bagi King Sui untuk menjadi wakil kepala Pavilion Phoenix. Dia hanya harus mengambil plakat wakil kepala. Di organisasi Phoenix, plak dikenali, bukan wajah. Siapapun yang memiliki plakat itu adalah pemiliknya. Itu seperti ini di seluruh benua. Bagaimanapun, pengaruh mereka terlalu besar. Semuanya bergantung pada token, meski masih banyak kekuatan yang tercatat. Selain itu, plakat wakil kepala dari Pavilion Phoenix diberikan oleh Shen Huang. Secara alami, tidak ada masalah apapun. Ayolah, bertemu dengan orang lain tidaklah penting, tapi ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Dia telah banyak membantu saya beberapa tahun ini, dan jika saya mengatakan saya masih memiliki keluarga di bumi ini, itu adalah dia. Shen Huang tersenyum. King Sui tidak bertanya dan berjalan bersama Shen Huang ke taman di belakang puncak. Dia melihat orang yang sangat tua. Dia tua dan mengelak, tanpa kekuatan yang luar biasa. Namun, dia tampak sangat hangat dan baik hati. Ini adalah pria tua yang, pada pandangan pertama, membuat orang merasa diterima dan berhubungan akrab dengannya. Kakek Qi, panggil Shen Huang dengan lembut. Setelah melihat Shen Huang, lelaki tua itu berteriak dengan gembira, "Hei, apakah gadis ini datang menemui saya? Oh, saya tahu. Terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda akan membawa seorang anak laki-laki kembali." Tidak buruk, pemuda ini tidak buruk. Kakek Qi, Shen Huang kehilangan kata-kata. Gadis bodoh, kau sudah dewasa. Tidak peduli seberapa kuat Anda tetap seorang wanita. Bajingan, aku sudah tua, tapi aku tidak buta. Jaga baik-baik gadisku, dia gadis yang baik. Anda sangat beruntung, kata orang tua itu dengan hangat. King Sui tersenyum dan berkata, "Kakek Qi, jangan khawatir. Aku akan merawat gadis bodoh ini selamanya. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Aku akan menjadikannya orang yang paling bahagia dan paling beruntung di dunia." Hahaha, bagus. Anda bajingan ingin bertanggung jawab. Saya juga percaya penilaiannya. Pria yang dia sukai jelas bukan pria biasa. Saya sudah tua, Anda juga sudah dewasa. Kamu telah mencapai banyak hal, tetapi kamu harus ingat untuk membumi dari waktu ke waktu, kata kakek Qi sambil tersenyum. Emosi Shen Huang bercampur, tapi dia masih tersenyum. "Kakek Qi, kamu adalah keluargaku yang paling dekat dan tercinta. Aku tidak bisa hidup selama tahun-tahun ini tanpamu. Kamu masih bisa hidup dengan baik tanpaku. Di masa depan, bocah ini akan menjadi keluarga terdekatmu. Beri dia dan diri Anda sendiri kesempatan. Saya berharap Anda bahagia, itu adalah keinginan terbesar saya untuk Anda. Melihat dia bersamamu, aku lega. Meskipun tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang, saya percaya penilaian saya. Anda akan bersamanya selama sisa hidup Anda." Kakek Qi dengan gembira berkomentar, seolah-olah dia telah melihat kebahagiaan yang akan dialami King Sui dan Shen Huang. Sambil terlihat sangat tersipu, Shen Huang bertanya, "Kakek Qi, apakah menurutmu kami cocok satu sama lain?" "Haha, apakah kamu cocok atau tidak? Kurasa kamu sudah tahu jawabannya." "Baiklah,
saya harus pergi. Saya tidak punya banyak waktu tersisa dan saya masih memiliki urusan yang belum selesai. Kakek Qi berdiri dan berjalan keluar setelah mengatakan itu. Kakek Qi, King Sui adalah tabib yang hebat, biarkan dia melihatmu. Kata Shen Huang buru-buru, umur alami saya akan segera berakhir. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanku. Selanjutnya, sudah waktunya aku pergi. Anda sudah menjadi mandiri. Semua orang pada akhirnya meninggal, jadi tidak ada artinya mencoba hidup lebih lama lagi. Sudah waktunya aku istirahat. Kakek Qi kemudian menghilang ke kejauhan. Shen Huang sedikit tertekan. Melihat ke halaman, perasaannya tidak bisa diungkapkan. Kakek Qi adalah pria yang eksentrik. Dia tahu bahwa dia diam-diam membantunya, menyingkirkan banyak orang yang mengancam keselamatan Shen Huang. Meskipun tidak ada bukti, Shen Huang tahu bahwa itu adalah kakek Qi yang membantunya. Kakek Qi memperlakukan Shen Huang sebagai putrinya sendiri. Kemampuannya tak terduga, tapi dia biasanya tidak pernah mengungkapkannya. Orang-orang di kota Phoenix tahu tentang orang tua, kerabat Phoenix, tetapi mereka tidak pernah tahu tentang kekuatan dan kebijaksanaannya. Shen Huang menyadari bahwa kakek Qi tidak akan pernah kembali. Namun, dia juga berpikiran terbuka. Jadi meskipun sedih, dia tetap kuat. Dia berbalik untuk melihat King Sui. Mari kita pergi ke restoran terbesar di kota Phoenix untuk minum. Restoran terbesar di kota Phoenix dikenal di seluruh dunia. Namanya adalah Enthralling Fragrance. Popularitasnya benar-benar dibesar-besarkan dalam judulnya, tetapi aroma alkoholnya sangat kuat. Di kota Phoenix, itu pasti restoran yang sibuk. King Sui dan Shen Huang sedang duduk di dekat jendela. Orang-orang di sana sepertinya tidak mengenali wanita ini. Sebenarnya, King Sui adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat dengan mudah memahami Shen Huang. Orang luar yang melirik Shen Huang hanya akan merasa bingung, tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa Shen Huang, hanya sikapnya yang indah. Izinkan saya memberitahu kalian sebuah cerita yang akan mengejutkan Anda. Seorang pria muda yang cerdas berkata dari meja di dekatnya. Meja memiliki tempat duduk 8 orang. Berdasarkan pakaian dan tingkah laku mereka, mereka adalah kelas menengah dari kota Phoenix. Hidup tidak buruk, tetapi mereka melewati batas antara hidup dan mati. Mereka memiliki aura pertumpahan darah dan kematian. Cerita apa? Cerita lain apa yang bisa mengejutkan kami, kata seorang pria yang ceroboh. Orang ini memukul orang lain sebagai sepatu bot. Seperti legenda biasanya, mereka dengan rambut berantakan, tetapi tidak jelek, memiliki tipe karisma yang berbeda. Langsan, siapa yang selalu kamu perhatikan? Kata pria sebelumnya sambil tertawa. Apakah itu sebuah pertanyaan? Orang yang paling dia hormati di kota Phoenix adalah Nona Phoenix. Itulah Dewi di hatinya. Meskipun dia belum melihatnya secara pribadi, hanya butuh satu gambar untuk membuatnya terpesona. Jika Anda mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin dalam bahaya, dia akan pergi ke sana tanpa ragu untuk menyelamatkannya. Sebuah suara tanpa roh terdengar. Haha, sampahnya benar, tapi Lesa, jangan merusak nafsu makanmu, kata Langsan sambil minum anggur. Rumor mengatakan bahwa Dewi kota Phoenix kita sudah diambil, kata pria cerdas, Lesa, lembut. Tangan Shen Huang gemetar. King Sui memandang Shen Huang, sedikit terkejut. Dia berkata, berita menyebar begitu cepat, aku bahkan belum menjadi milikmu. Mati. Shen Huang menemukan bahwa emosinya aneh beberapa hari ini. Dia tidak akan pernah berpikir untuk berbicara dengan pria seperti ini di masa lalu, namun dia sekarang marah sekaligus humoris. Tanpa disadari seperti pertengkaran istri dan suami yang normal. Bukan hanya dia, King Sui juga tidak mengharapkannya. Bahkan jika dia memiliki wanita yang begitu baik, banyak orang termasuk King Sui akan merasa perlu untuk bersikap sopan dan hormat terhadapnya, menjadi sopan, tidak bersumpah atau mengatakan sesuatu yang kotor. Mereka merasa perlu untuk menunjukkan diri mereka yang paling sempurna kepadanya. Tapi King Sui memiliki pemahaman tentang psikologi. Dia merasa karakter menyendiri wanita ini sangat indah dan anggun.
Wanita seperti itu berarti bahwa bahkan jika Anda datang langsung padanya, Anda hanya akan menjadi salah satu dari banyak pria lain yang tidak akan dia perhatikan. Selanjutnya, karena King Sui merasa rendah diri di hadapannya, tidak perlu bertindak halus. Dia bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena bisa melepaskan diri di depan wanita seperti itu adalah santai. Wanita ini sangat karismatik. Ternyata bukan hanya saya yang akan mengorbankan apapun untuknya. Saya beruntung bisa mendekatinya lebih dulu, kata King Sui, lalu mengangkat cangkir anggurnya dan minum. Tidak bisakah kamu berbicara dengan normal? Tekanan berbicara dengan Anda tidak tertahankan. Itu membuat saya merasa rentan. King Sui tersenyum dan berkata sambil melihat Shen Huang. Shen Huang menyadari bahwa dialah yang rentan, bukan dia. Dia tetap diam dan marah. Berbicara dengannya berarti dia tidak akan pernah mendapat keuntungan, hanya ditertawakan olehnya. Telah ada kedatangan seseorang yang misterius di kota Phoenix. Sepertinya dia berniat melakukan sesuatu dengan Gunung Phoenix. Tidakkah menurutmu kita harus pergi dan memberitahu Nona Phoenix? Kata Lesa dengan lembut sekali lagi. Orang misterius. Dia memiliki motif tersembunyi terhadap Gunung Phoenix. Tanya Lang San, bingung. Aku hanya mendengar bahwa orang itu tertarik pada lembah Phoenix, dan tentang lembah yang memiliki harta karun. Harta karunnya terkenal tapi tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan niat mereka, dan apakah mereka akan menyakiti Nona Phoenix. King Sui memandang Shen Huang, mengungkapkan keterkejutannya. King Sui telah menghancurkan formasi di lembah Phoenix. Aula istana juga telah runtuh, tetapi keterkejutan King Sui adalah apakah mereka tahu tentang istana iblis atau apakah mereka hanya mencari harta karun. Mungkinkah mereka orang-orang istana iblis? Atau mungkinkah mereka pewaris Raja Iblis? Jika mereka datang dari istana iblis, maka mereka pasti tahu tentang tempat tidur batu giok dingin dan mereka akan mencarinya. Keduanya tidak banyak bicara. Mereka hanya minum sedikit dan mencari kamar. Ini adalah pertama kalinya King Sui menyewa kamar dengan seorang wanita. Pikiran tentang itu membuatnya bersemangat, dan itu adalah keindahan yang ekstrim juga. Bisakah kamu berhenti membiarkan imajinasimu menjadi liar? Setidaknya tidak saat Anda begitu dekat dengan saya, kata Shen Huang. Dia tercengang. Nyonya, saya tidak bisa mengendalikannya. Aku bahkan tidak bisa melakukan apapun. Setidaknya biarkan aku berfantasi sedikit, kata King Sui, menatap sedih ke Shen Huang. Nona sayang, saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisakah saya memikirkannya saja? Kata King Sui sambil melihat dengan sedih ke Shen Huang. Shen Huang memandang King Sui. Kulit pria ini sangat tebal sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Dia benar-benar tidak tahu malu. Bisakah kamu lebih dewasa? Desah Shen Huang, mengarahkan tatapan tajamnya padanya. Saya ingin menjadi lebih dewasa. Sebenarnya, saya merasa bahwa saya sangat dewasa dan sangat menjanjikan. Aku sudah mencium bibir, dan juga mencium pantatmu, ucap King Sui cengengesan. Mengapa kamu tidak pergi dan mati? Ucap Shen Huang tidak tahan lagi dan memukul King Sui. Namun, dia tidak menggunakan banyak kekuatan, dan sebaliknya tangan lembutnya ditangkap oleh King Sui. Kamu pemalu, kata King Sui saat dia melihat wanita cantik ini. Dia tersenyum. Kata-kata King Sui sebelumnya benar-benar cukup kuat, terutama yang terakhir, yang membuat Shen Huang malu melebihi kata-kata. Pada saat itu, dia melihat di mana dia menyentuh. Dia tahu bahwa dia membantu menyedot racun dari tubuhnya, tetapi dia tidak tahu di mana tepatnya dia digigit. Pada saat itu, dia sangat ingin mengalahkan naga ilahi pelangi untuk mengalahkannya. Siapa yang kamu panggil malu? Saya tidak malu, kata Shen Huang dengan lembut. Alangkah indahnya, saya sebenarnya cukup tergoda. Biarkan aku menciumnya, kata King Sui dan perlahan beringsut ke depan dengan rakus. Tindakan King Sui sebenarnya memberi Shen Huang waktu untuk bersembunyi. Shen Huang tidak bergerak dan hanya melihat King Sui dengan tenang.
Dengan hanya beberapa inci di antara mereka, King Sui tidak bisa bergerak maju lagi. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mundur dengan canggung, berkata, "Kita baru saja makan, mulutmu bau. Kamu memiliki niat jahat tapi tidak punya hati untuk melaksanakannya," gumam Shen Huang dengan rendah. Secara alami, King Sui mendengar kata-katanya dan ingin menerkam ke depan. Pada akhirnya, dia tetap mengontrol dirinya sendiri. Masih ada urusan resmi yang harus diselesaikan. Keduanya duduk di kamar. Alis Shen Huang sedikit berkerut, dan dia berkata setelah beberapa saat, "Orang-orang itu mungkin ada di sini karena Istana Iblis. Aku tidak takut mereka bergegas ke Istana Iblis. Saya hanya takut mereka akan pergi ke Pavilion Phoenix begitu mereka menemukan bahwa istana telah dihancurkan," kata King Sui setelah berpikir sejenak. Meskipun kekuatan Shen Huang cukup kuat, itu masih tergantung pada siapa dia membandingkannya. Jika orang-orang ini benar-benar menyerang istana, ada kemungkinan bahwa di antara mereka adalah keturunan Raja Iblis, karena King Sui tahu bahwa mereka mengejar tempat tidur batu giok dingin. Di Istana Iblis, tempat tidur batu giok dingin adalah tempat tidur suci dan bisa menekan kecenderungan iblis di tubuh seseorang. Dengan Frigid Jade Bed, kecenderungan iblis seseorang dapat ditekan, memungkinkan Anda untuk menghindari kehilangan jati diri Anda sambil memastikan bahwa pertumbuhan kemampuan seseorang tidak akan melambat. Oleh karena itu, Frigid Jade Stone Bed sangat berharga di mata keturunan Raja Iblis. Tiba-tiba, ekspresi King Sui berubah. Dia menatap langsung ke Shen Huang tanpa berkedip. Shen Huang takut dengan tatapan King Sui, dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Jika aku tidak salah menebak, pasti ada seseorang dalam kelompok itu yang bisa merasakan di mana Frigid Jade Stone Bed berada. Kami mungkin sedang diawasi." King Sui melihat sekeliling. Roda gigi di benak Shen Huang berputar, dan dia berkata dengan lembut, "Apakah kita akan melihatnya, atau langsung pergi? Karena kita diawasi, kita tidak bisa pergi. Jika kita pergi, mereka pasti akan pergi ke Pavilion Phoenix. Mengapa kita tidak melihat apa yang ingin mereka lakukan?" kata Shen Huang setelah berpikir sejenak. "Ayo pergi, mereka sudah menunggu kita di atas sana." King Sui menunjuk ke atas. Keduanya berjalan keluar ruangan, dan segera muncul di udara. Mereka melihat hanya ada 4 orang di sekitarnya. Mereka tidak mengelilingi mereka berdua, sebaliknya, mereka berdiri bersama. Setelah melihat King Sui dan Shen Huang muncul, mereka tersenyum bahagia. "Kalian berdua tahu kenapa kami mencarimu, kan?" Orang yang berbicara adalah seorang pria yang memakai jubah hitam. Usianya tidak bisa dibedakan. Dia tampak sangat tua, namun sangat muda. Matanya cerah dan hitam, menarik tetapi tidak normal. King Sui menggelengkan kepalanya, "Kami tidak tahu mengapa kamu mencari kami. Siapa Anda? Apakah Anda mengenal kami?" "Kami tidak mengenalmu. Sesuatu milik kami diambil oleh Anda di Gunung Phoenix. Kami di sini agar bisa kembali ke pemiliknya yang sah," kata pria itu hangat. Saat melihat Shen Huang, sesuatu yang aneh muncul di mata pria itu. Itu adalah semacam keheranan pada kecantikannya dan semacam keserakahan gila yang sulit dideteksi. Tatapan semacam ini tidak menimbulkan reaksi hebat di King Sui. Itu normal, sangat normal. Padahal, tampilan seperti itu sudah dianggap sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa pria ini sangat kuat, karena siapapun yang memiliki pemikiran seperti itu di depan Shen Huang pasti tidak normal. Kebanyakan pria, setelah melihat Shen Huang, pertama-tama akan terpesona oleh kecantikannya, dan merasa bahwa dia terlalu cantik. Mereka kemudian akan merasa bahwa mereka sama sekali tidak layak untuk wanita seperti itu. Wanita seperti itu tidak akan pernah menyukai mereka, dan tidak mungkin untuk melakukan interaksi apapun. Kebanyakan pria tidak berani mencemari dia. Pria yang memiliki pemikiran seperti itu saat melihat Shen Huang biasanya berkali bertinggi, kecuali beberapa orang bodoh yang sombong di luar sana. Pria ini jelas bukan dari yang terakhir. Aku bisa merasakan apa yang kita kejar adalah dengan nona muda ini. Hal ini sangat penting bagi kami,
dan saya berharap kehilangan ini dapat mengembalikannya kepada kami. Pria itu sangat sopan. Saya berkata, Tong Yuan, apakah Anda mendapat ide karena Anda melihat kecantikan gadis ini? Mengapa Anda membuang-buang air liur Anda? Tangkap saja dia. Kalau mau kamu malah bisa pegang gadis itu, kata seorang gendut yang sedikit gemuk. Pria ini terlihat jelek dan galak. Beberapa pria yang kelebihan berat badan tampak seperti Buddha, memberikan kesan yang baik dan membuat Anda merasa dekat dengan mereka. Namun, pria ini justru membuat orang merasa jijik. Dia memiliki mata segitiga, alis terkulai, dan hidungnya adalah segumpal daging. Saat dia berbicara, mulutnya seperti bak kecil, meskipun giginya sangat putih. Namun, gigi tersebut tajam dan tidak rata dan dia memiliki sekitar sepertiga lebih banyak dari jumlah gigi yang dimiliki orang normal. Melihatnya benar-benar membuat orang tidak nyaman. Tufu, aku menyukai wanita ini. Saya ingin menikahinya dan saya melarang Anda berbicara omong kosong, kata pria itu tanpa melihat ke belakang. Wanita ini layak untukmu. Saya tidak keberatan Anda menikahinya. Ini adalah wanita sejati di antara wanita. Berbicara salah satu dari 4 pria yang tampak tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Pria terakhir adalah pria parubaya yang tidak memiliki ciri khas. Berdiri di sana, mudah baginya untuk dilupakan. Dia berdiri di paling belakang dan tampak berbaur dengan sekitarnya. Dia jelas hadir, tapi ada semacam perasaan aneh bahwa tidak ada orang di sana. Yang King Sui perhatikan secara khusus adalah pria itu. Ini adalah alam dao surgawi, kebetulan yang telah diterobos King Sui. Dia tahu sejarah orang ini. Dia adalah seorang pembunuh yang diturunkan dari Raja Iblis. Keturunan Raja Iblis bayangan. Seperti yang diharapkan, mereka adalah keturunan Raja Iblis dan orang-orang ini jauh lebih kuat daripada keturunan Raja Iblis lainnya yang pernah bertemu King Sui sebelumnya. Dibandingkan dengan King Sui saat ini, kekuatan mereka di tingkat permukaan kuat. Seorang keturunan Dewa Pertempuran dan keturunan Raja Iblis datang ke dalam konflik, masing-masing secara alami akan memiliki kartu truf mereka sendiri, dan yang menakutkan pada saat itu. King Sui melihat situasinya dan merasa bahwa Tong Yuan adalah yang paling menakutkan di kelompok itu. Dia adalah Sword Demon Inheritor, serta pemimpin kelompok itu. Dia bukan satu-satunya pedang iblis, tapi pedang iblis terkuat mungkin adalah eksistensi puncak dari istana Raja Iblis. Tufu itu juga merupakan pewaris dari Raja Iblis, pewaris Raja Iblis penjagal darah. Adapun anak muda yang dingin dan tidak berperasaan, dia adalah pewaris Iblis panah. Munculnya 4 penguasa Raja Iblis sekaligus mengejutkan. Shen Huang memandang King Sui. Dia juga berpikir bahwa itu akan sulit untuk dihadapi. Yang terpenting, Tong Yuan sedang memeriksa Shen Huang, dan King Sui sama sekali tidak senang tentang itu. Kami tidak memiliki apapun yang Anda inginkan. Sedangkan untuk Anda, jangan mengerti tentang wanita saya. Jika tidak, aku akan memotong barangmu dan menjadikanmu seorang kasim, kata King Sui sambil tersenyum saat dia melihat ke arah Tong Yuan. Shen Huang diam tapi tidak keberatan. Meskipun dia tahu bahwa King Sui hanya menggunakannya sebagai alasan, itu tetap membuat Shen Huang cemas dan jantungnya mulai berdetak sangat cepat. Cara dia memandang King Sui juga sedikit aneh. Cara Shen Huang memandang King Sui, memancarkan kelembutan, membuat Tong Yuan tidak nyaman. Wanita yang dia bayangkan sedang menatap pria lain dengan lembut. Wajar saja jika dia merasa tidak nyaman. Haha, wanitamu, jangan bicarakan itu. Bahkan jika dia memang wanitamu, selama aku menyukainya, lebih baik kau dengan patuh menyerahkannya padaku. Selanjutnya, saya bertekad untuk mendapatkan tempat tidur batu giok dingin itu. Anak muda, mereka yang iri seringkali terluka. Jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya Anda tidak mengambil harta itu. Jika itu diambil oleh orang-orang tanpa kekuatan yang sebenarnya, itu akan seperti mengundang bencana. Tong Yuan memandang King Sui dengan sombong. Bodoh lainnya, aku melebih-lebihkanmu. Mendengar Tong Yuan, King Sui menjawab dengan tercengang.
Jawaban King Sui juga membuat Tong Yuan tercengang. Sudah lama sekali sejak seseorang berbicara dengannya dengan kasar. Namun memiliki bajingan yang tidak berpengalaman dan belum dewasa memanggilnya bodoh, dia marah, terutama terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tu Fu tertawa, Tong Yuan, menurutku semakin lama kita hidup, semakin jauh ke masa lalu kita pergi. Menjadi awet muda pasti menyegarkan, tidak takut pada apapun. Jika saja mereka tahu siapa kami, maka mereka tidak akan punya nyali untuk memperlakukan kami seperti ini. Panah iblis muda juga tersenyum, hari ini sangat menarik. Kami tidak hanya menemukan tempat tidur batu giok dingin, tetapi kami juga menemukan dua orang yang lucu ini. Sementara Shadow Demon tetap diam, Sword Demon tampak seperti petarung paling kuat dari semuanya. Tetapi dalam pertempuran, sulit untuk mengatakan siapa yang paling kuat. Ketika kematian datang dalam sekejap, perbedaan dalam kemampuan yang dirasakan tidak akan sebesar itu. Bukankah kalian hanya pewaris Raja Iblis? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda orang besar? Jika Anda berakal sehat, pergilah sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bergerak bahkan jika Anda menginginkannya nanti, kata King Sui tanpa ragu-ragu. Kali ini, kelompok itu terkejut saat mereka melihat King Sui. Dia tahu siapa mereka namun masih berani berbicara seperti itu. Entah dia sangat kuat atau dia bodoh. King Sui tidak tampak bodoh, bisakah dia secara diam-diam berbakat? Kamu siapa? Bagaimana Anda tahu siapa kami? Si jagal terkejut, lalu menatap King Sui dan Shen Huang dengan tatapan dendam. Saya tahu dalam satu tampilan. Apakah Anda merasa seolah-olah Northern Blue Domain tidak memiliki siapapun yang dapat melawan Anda, jadi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Tunggu saja pertempuran untuk melihat kekuatanku. King Sui tersenyum saat mengatakannya. Sebentar lagi, kemampuannya akan mencapai puncaknya. Pertempuran Dewa Halo dan formasi mulai meningkatkan kekuatannya. Shen Huang juga melihat King Sui dengan ekspresi terkejut. Bajingan ini memiliki persenjataan yang menggelikan. Merasakan kekuatan yang meningkat, Shen Huang juga merasa lebih percaya diri. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia telah mengaktifkan formasi pencekikan badai bunga. Di tangannya, dia memegang pedang bunga yang indah. King Sui pergi langsung ke Tu Fu. Tong Yuan dan kelompoknya secara alami tidak akan takut pada King Sui dan Shen Huang. Dia tertawa saat dia menghunus pedang panjang biru. King Sui dapat segera mengetahui bahwa senjata ini istimewa. Cold Frost. Ini adalah pedang yang sangat kuat. Itu adalah pedang panjang tipe S. Namun, vitalitasnya mengejutkan King Sui. King Sui segera tahu bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Untungnya, 9 yang fisik King Sui membalas sebagian besar atribut berbasis S. Ayolah. Kalian semua harus menyerang bersama. King Sui menggambar Golden Battle Halberd-nya sendiri saat dia mengejek mereka. King Sui tidak benar-benar berusaha meyakinkan mereka karena dia masih belum menggunakan binatang iblisnya. King Sui hanya bisa merasakan betapa kuatnya mereka. Dia tidak bisa merasakan kekuatan mereka secara akurat. Meskipun saya tahu bahwa Anda mencoba membujuk saya tidak tidak mementingkan apapun yang Anda katakan. Saya secara individu menantang Anda untuk berduel, antar master. Saya tidak ingin menindas seorang wanita. Tong Yuan mengangkat pedang panjangnya dan melangkah maju. Satu langkahnya tampak seolah-olah dia telah melewati langit dan bumi. Itu adalah perasaan yang aneh. King Sui memikirkannya. Dalam dunia gerak kaki, itu dekat dengan langkah 8 trigram. Apalagi, dalam hal kecepatan, dia setara dengan King Sui. Oke, kalau begitu kita akan bertarung satu ronde sampai mati, bagaimana menurutmu? King Sui menyeringai saat dia bertanya. Tong Yuan juga menyeringai dan mengangguk, tepat di gang saya. Silahkan. Setelah selesai, King Sui terbang dari tanah. Tong Yuan ada di belakangnya. Dia berkata, ayo pergi. Tahap manifestasi teratai ke-9. 9 teratai yang berputar muncul di seluruh tubuh King Sui. Mereka semua berputar ke arah yang berbeda,
menciptakan aura kematian yang menakutkan. Siluet 3 pedang muncul di sekitar pedang iblis, semua tergantung di sekitar sisi Tong Yuan, menampilkan aura dingin di udara. King Sui berhati-hati, kemampuan orang ini jauh lebih unggul darinya. Dia tidak bisa terus menyembunyikan kemampuannya. Menggunakan seni mengejar, dia menyerang dan mengikutinya dengan Kaisar Qi. Kecepatan Tong Yuan berkurang setengahnya dan kemampuannya berkurang 2 kali lipat hanya dalam waktu singkat. Itu sangat tidak nyaman baginya, terutama kurangnya kecepatan. Dalam pertempuran, kecepatan lebih penting daripada kemampuan seseorang. Tanpa kecepatan, akan sangat sulit untuk memukul lawan. Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak ada gunanya jika kamu tidak bisa mencapai targetmu. Tong Yuan tidak senang tentang itu. Dengan menarik napas dalam-dalam, kekuatannya segera meningkat sebanyak 2 kali lipat, memulihkan kembali ke kondisi sebelumnya. Namun, dia masih belum bisa memulihkan kecepatannya. Setelah itu, pedang panjangnya terbang menuju King Sui. Pedang dari barat sangat jelas terlihat ketika seorang ahli yang sesungguhnya menyerang. King Sui memperhatikan saat pedang panjang itu terbang ke arahnya. Dia tiba-tiba merasa tidak punya tempat untuk lari. Inilah tujuannya, keuntungannya. Pedang panjang itu dilapisi dengan lapisan udara dingin yang menghancurkan. Udara yang bersentuhan dengan itu semua langsung membeku. King Sui mengubah kekuatan 9 yang ke puncaknya. Golden Battle Halberd-nya dibakar, menyemburkan api terang. 9 jurus teknik pertempuran ilahi kuno miliknya menggabungkan titik-titik kuat senjatanya dan mengirimnya untuk menyerang. Ding! King Sui mendapat pukulan telak. Hasilnya sudah bisa diharapkan. Kekuatannya lebih rendah dari lawannya. Satu-satunya hal yang bisa melemahkannya adalah Ki Kaisar dan seni mengejar. Jimat surgawi dan Vajra menundukkan iblis juga bisa melakukannya, tapi mereka tidak banyak berpengaruh. Masalah utamanya adalah lawannya terlalu kuat. Melemahkan lawannya dengan cara ini tidak seefektif menggunakan Ki Kaisar dan seni mengejar. Lawan bisa dengan mudah menghilangkan efek minor dengan beberapa kekuatan khusus. Karena itu, King Sui memutuskan untuk tidak menggunakannya. Tapi dia masih memiliki Battle God Halo dan formasi. Mereka tidak benar-benar efektif melawan setiap musuh, tetapi mereka masih sangat kuat, terutama dengan modifikasi Halo dari King Sui. Hal-hal ini tidak dapat melewati semua pertahanan, tetapi akan berhasil. Ki dingin terbang di sepanjang pertempuran emas saat bergegas kembali ke King Sui, menyerangnya tanpa henti. Dia berkeringat dingin sebelum energi yang berapi-api di dalam dirinya menetralkannya. Tong Yuan tidak jauh lebih baik. Ketika 2 energi yang berlawanan saling berbenturan, tidak ada yang lolos dengan mudah. Api primordial King Sui juga sangat tirani, mengatasi fenomena alam api yang melawan air. Jika tidak, nyala api normal tidak akan mempengaruhi Tong Yuan. Mata Tong Yuan berbinar saat dia menyadari bahwa King Sui baik-baik saja, lalu pedangnya menghantam lagi. Bayangan pedang angin puyuh. Pedang Tong Yuan mirip dengan lubang hitam, merobek atmosfer saat itu menyerang King Sui untuk memberikan pukulan fatal. Ini adalah negeri yang aneh. Tanah dan bahkan atmosfernya jauh lebih keras daripada di tempat lain di 9 benua. Merobek lubang hitam yang cukup besar untuk dilihat adalah semudah membalik telapak tangan ke tempat lain, namun membentuk tanda lubang hitam seperti itu di sini adalah tugas astronomi. Mampu melakukan ini, kekuatan Tong Yuan sangat mengerikan, bahkan King Sui yang menakutkan. Seorang pejuang yang perkasa bisa menaklukkan 10 prajurit yang terampil. Begitu kekuatan pribadi seseorang mencapai tingkat tertentu, tidak ada jumlah keterampilan yang bisa menjembatani celah seperti itu. Keterampilan masih merupakan faktor penting yang memungkinkan mengatasi Goliat, tetapi semuanya memiliki batasan. Dominasi area. King Sui mengerti bahwa jarak di antara mereka terlalu besar. Hanya menggunakan skill saja tidak cukup dan tidak menggunakan teknik melemahnya adalah hal yang bodoh. Dominasi area. Efek terbesarnya berada di area detoksifikasi, menjernihkan pikiran dan bahkan menghilangkan beberapa efek negatif, seperti melemah, diracuni, atau diperlambat.
Itu bahkan bisa meniadakan manfaat dari teknik penguatan lawan, tapi itu hanya meniadakan setengahnya. King Sui kemudian mulai menerapkan dominasi area pada Tong Yuan. Selain meningkatkan kecepatan dan kekuatan target sebesar 20%, itu juga bisa menurunkan kecepatan dan kekuatan target sebesar 20%. Dominasi area yang diterapkan pada Tong Yuan secara alami merupakan jenis yang terakhir. Kekuatan yang dia pulihkan telah segera dihilangkan oleh area dominans dan pelemahannya menjadi lebih intens. Kekuatan dan kecepatannya telah berkurang masing-masing sebesar 30 dan 60%. Melemahkan kecepatannya hingga setengahnya melumpuhkan kekuatan bertarungnya dan menyebabkan Tong Yuan panik. Seolah-olah dia sedang mengarungi lumpur dan pada tingkat ini, dia terlihat bodoh. Tong Yuan mulai merasa takut karena lawannya telah menunjukkan beberapa metode khusus sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa dia berada di ambang menembus pertahanan lawan dengan serangan sebelumnya dan jika dia menunjukkan gerakan mematikannya, dia bisa mengakhiri pertempuran. Namun, sebelum dia bisa menampilkan gerakan pembunuhnya, kecepatannya sudah berkurang menjadi merangkak. Tong Yuan menenangkan diri saat dia menghindari serangan gegabah lagi, mencengkeram erat pedang beku kontinental yang berkilau seperti es di bagian luar. Matanya berbinar saat langkah kakinya yang lambat membawa ritme yang tak terlukiskan. Dalam satu langkah, udara tampak menyatu saat atmosfer semakin intensif. King Sui tercengang. Ini adalah langkah menekan surga. Itu memiliki efek yang mirip dengan 7 langkah 9 istana menghancurkan, tetapi memiliki efek yang jauh lebih mendalam. Ekspresi King Sui berubah menjadi senyuman saat dia menelusuri kembali 9 langkah istana. Kecepatan King Sui jauh lebih unggul dari Tong Yuan saat dia memanfaatkan langkah-langkahnya. Banyak orang tercengang saat melihat Tong Yuan jatuh saat melakukan langkah kelimanya. Lingkungan mulai berderak dengan setiap langkah yang diambil King Sui. Hos, bayangan Tong Yuan ditekan. Duar, 9 istana hancur. Dum. Tong Yuan jatuh langsung ke tanah. Rencananya digagalkan, tetapi dia tetap tidak terluka. Dia hanya terkejut oleh King Sui, kamu juga tahu langkah menekan surga. Punyaku bukanlah langkah menekan surga. Saya hanya menghancurkan surga. King Sui tersenyum. Saya tidak menyangkal bahwa Anda adalah musuh yang tangguh, terutama kemampuan kendali Anda. Namun, pertempuran kami belum berakhir. Kamu tak bisa mengalahkanku. Mata Tong Yuan bersinar dengan kilatan tekad saat berubah menjadi hitam pekat. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi ketika pedang iblis mengamuk. Murid Tong Yuan berubah hitam pekat saat 3 bayangan pedang yang melayang di sekelilingnya bergabung ke Continental Frost. King Sui dengan jelas merasakan gelombang kekuatan dan kecepatan Tong Yuan, dengan kekuatan keseluruhannya bahkan lebih tinggi dari kekuatan awalnya. King Sui tidak berani ceroboh. Saat dia memegang Golden Battle Halberd, dia segera menggunakan kebijaksanaan Buddha dan segel berlian. Tubuh King Sui diterangi dengan cahaya murni dan bercahaya saat pertahanannya melejit ke tingkat yang menakutkan, meminimalkan kerusakan dan secara efektif mengurangi serangan lawannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.